Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberikan nikmat sehat, sempat, dan Islam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang selalu iktiba di jalannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Ridwati Solehatun, perwakilan dari pimpinan cabang Nasyiatul Aisyah Kecamatan Pandenarum, akan menyampaikan materi tentang kualitas akhlak dalam pendidikan Islam di zaman modern ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam Islam, karena pendidikan yang baik dan benar dapat menjadi jembatan bagi manusia untuk meningkatkan keimanan dan kualitas akhlaknya. Dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah berfirman yang berbunyi, Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Maksud ayat ini menurut Al-Razi dalam Al-Tafsir Al-Kabir adalah Allah meninggikan derajat orang-orang mukmin, yaitu yang mengikuti perintah Rasulnya dan orang-orang alim mukmin. Sedangkan yang dimaksud tinggi derajat adalah tinggi derajat pahalanya dan tingkatan ridho Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa kesuksesan dunia dan akhirat seorang manusia hanya ditentukan oleh dua syarat, yaitu yang pertama beriman, yang kedua adalah berilmu agama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi muncul sebuah pertanyaan, apakah beriman dan berilmu agama itu cukup untuk mencapai derajat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tampaknya tidak, karena ada tujuan yang lebih tinggi, yaitu akhlak yang mulia. Nabi SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, yang artinya, sesungguhnya Allah mengutus aku Muhammad ke bumi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kata menyempurnakan menunjukkan bahwa akhlak adalah tujuan puncak bagi manusia untuk mencapai nilai-nilai ideal Islam. Pentingnya akhlak juga terdapat dalam hadis riwayat Tirmidzi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, A'malul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Paling sempurna iman orang mukmin adalah yang bagus akhlaknya. Dalam Al-Quran juga secara implisit banyak ayat yang menerangkan tentang pentingnya akhlak. Semua dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa tujuan dari pendidikan Islam adalah berorientasi pada peningkatan iman dengan cara meningkatkan kualitas akhlak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang berpengaruh dalam pendidikan Islam, terutama dari segi akhlak, adalah globalisasi. Globalisasi mempunyai dampak atau pengaruh yang besar pada kehidupan manusia, terutama pada kalangan pelajar atau siswa dari berbagai aspek kehidupan. Globalisasi telah mempengaruhi banyak generasi muda Islam, seperti hedonisme dan ketergantungan terhadap budaya-budaya asing. Fenomena ini terjadi di Indonesia. Contohnya, anak-anak muda lebih suka mengidolakan artis-artis barat
artis-artis dalam negeri daripada mengenal tokoh-tokoh Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara untuk menanggulangi kemerosotan akhlak generasi muda saat ini yaitu dengan penekanan terhadap pendidikan akhlak, baik itu pendidikan formal di sekolah maupun di luar sekolah, atau bisa dengan anak dimasukkan di pondok pesantren. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga penjajahan akhlak ini cepat berlalu. Kecanggihan teknologi merajalela bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Yang selama ini tiada lain hanya digunakan untuk pemborosan dan waktu bagi semua kalangan. Penjajahan akhlak ini telah sedikit demi sedikit menggerogoti moral bangsa yang kian hari kian buruk. Semoga program lembaga pendidikan formal dapat menekankan pendidikan akhlak bagi siswa-siswi atau pelajar, sehingga penjajahan akhlak di zaman modern ini dapat berkurang. Orang tua juga memiliki peran yang sangat penting, terutama ibu, karena ibu adalah orang yang pertama dalam membentuk karakter anaknya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-birru man ittaqa